langsung ya, sambil nanti menunggu yang lain. Jadi yang kerja boleh tetap kerja sambil sesekali boleh lihat pertemuan hari ini. Hari ini kita mulai saja. Kelihatankah? Bu, Mas kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kita masih membahas mengenai negara. Yang menjadi bahasan malam ini adalah hakikat dari negara itu sendiri ya. Di mana hakikat negara itu yang harus kita ketahui dari sifat hakikat negara membahas mengenai teori asal mula negara, terjadinya negara, dan lenyapnya negara. Di sini, bagaimana suatu negara itu terbentuk? Ada yang bisa membantu saya untuk menjabarkannya kah? Mbak Mutiara? Iya, Bu. Kalau menurut Mbak Mutiara, bagaimana suatu negara itu terbentuk? Kalau menurut saya, suatu negara bisa terbentuk, yang pertama adanya anggota, lalu adanya teritorial ya kalau nggak salah, Ya, wilayah, terus diakuin sama beberapa negara, Bu, oh ya, kalau baik. sudah merdeka. Siap, betul juga itu. Bu Wiwit, monggo Bu, mungkin bisa ditambahkan Bu, menurut pendapat Ibu, bagaimana suatu negara itu terbentuk? Monggo Bu. Bu Wiwit pas dulu kah? Mas Sepertinya Heldi? gangguan, Bu. Oh iya, gangguan. Mas Heldi? Terbentuknya negara kalau menurut saya melalui penaklukan, peleburan, fusi, pemecahan, sama pemisahan diri, sama perjuangan, Bu. Wih, dalam banget jawabannya tuh. Oke, Iya. baiklah. Mbak Ria bisa bantu saya gimana? Tolong menurut pendapat Mbak Ria, bagaimana suatu negara itu terbentuk? Kalau menurut saya, Bu, suatu negara terbentuk karena ada rakyat, terus ada wilayah, terus ada pemerintahannya juga, terus mungkin pengakuan dari negara lain ya, Bu. Biasanya gitu. Iya, baik. Betul. Ya. Masuk akal. Mbak Sinta Maharani, boleh saya minta pendapatnya Mbak, bagaimana suatu negara itu terbentuk? Mbak Sinta lagi di jalan atau di rumah nih? Lagi kerja dia kayaknya, Bu. Oh, lagi kerja ya. Pak Dahlan? Assalamualaikum Pak Dahlan. Lagi kerja ya mungkin ya. Baiklah. Jadi, malam ini kita membahas bagaimana suatu negara terbentuk berdasarkan dari teori-teori yang ada. Dari pertemuan kemarin, kita sudah membahas juga mengenai bagaimana negara itu terbentuk. Benar seperti yang Mbak Mutiara tadi sampaikan bahwa negara itu ada karena adanya pengakuan, adanya masyarakat, dan pengakuan dunia tentunya ya. Jadi malam ini kita membahas asal mula negara itu melalui teori-teori. Teori-teori yang pertama yaitu teori teokrasi.
Teori teokrasi di sini terbagi menjadi dua, yaitu teori teokrasi primitif atau teori langsung dengan teori teokrasi modern tidak langsung. Di mana teori teokrasi primitif ini berasumsi bahwa kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Jadi dari teori teokrasi, dari namanya kita sudah bisa menduga bahwa teori ini terkait dengan ketuhanan atau tentang Tuhan. Dibagi menjadi dua, yaitu teori teokrasi primitif, teori langsung, atau teori teokrasi modern tidak langsung. Di mana teori teokrasi primitif ini bahwa kekuasaan itu berasal dari Tuhan secara langsung kepada seseorang yang memerintah dan dianggap sebagai titisan Tuhan. Jadi menurut teori ini, negara muncul karena kehendak Tuhan melalui seseorang manusia yang menjadi titisan Tuhan. Misalnya diceritakan dalam sejarah bahwa Fir'aun dari Mesir dianggap sebagai titisan dewa. Jadi contoh-contoh lain yang menganggap bahwa penguasa titisan negara yang merupakan titisan Tuhan yang memang sengaja Tuhan kirimkan sebagai titisan untuk membangun suatu negara. Ini menurut teori ya. Jadi malam ini kita fokuskan kepada teori-teori. Kemudian teori teokrasi modern berasumsi bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan yang dianugerahkan kepada seseorang yang memerintah karena suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Jadi salah satu pelopor teori ini adalah Friedrich. Dia berpendapat bahwa negara tumbuh karena takdir sejarah dan negara tidak tumbuh karena kehendak manusia, tetapi negara tumbuh karena skenario dari Tuhan. Lalu Bu, apa beda teori teokrasi primitif dengan teori teokrasi modern? Bahwa perlu digarisbawahi, teori teokrasi primitif, negara hadir karena kehendak Tuhan melalui seseorang yang memang ditunjuk Tuhan untuk membentuk negara. Sedangkan teori teokrasi modern bahwa negara itu muncul atau hadir melalui proses sejarah yang didesain oleh Tuhan untuk menghasilkan berdirinya negara, begitu. Jadi beda teori teokrasi primitif bahwa negara hadir karena kehendak Tuhan melalui seseorang yang memang ditunjuk untuk membentuk negara. Sedangkan teori modern bahwa negara itu muncul melalui proses sejarah. Itu bedanya ya. Walaupun memang didesain langsung oleh Tuhan karena dia berpusat pada teori teokrasi. Sedangkan yang kedua adalah teori perjanjian masyarakat. Teori ini meyakini bahwa negara hadir karena perjanjian di tengah masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Para ahli berpendapat bahwa masa sebelum adanya negara, seperti yang diungkapkan oleh Thomas Hobbes, bahwa dulu berlaku hukum rimba. Jadi yang kuatlah yang menang. Jadi bisa diartikan bahwa manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya karena saking tidak ada aturannya sebelum terjadinya negara. Nah, setelah terjadinya negara,
untuk mengakhiri situasi hukum rimba, masyarakat melakukan kontrak sosial, di mana kontrak sosial ini dilakukan misalnya dengan menyerahkan wewenang kepada raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Jadi bedanya masa sebelum adanya negara, berlakunya hukum rimba. Sedangkan setelah adanya negara, di situ masyarakat sudah melakukan yang namanya kontrak sosial dengan menyerahkan wewenang kepada raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Gitu. Itu untuk teori perjanjian masyarakat. Sedangkan teori yang ketiga adalah teori kekuatan atau kekuasaan. Di teori kekuatan kekuasaan ini terbagi menjadi dua juga, yaitu kekuasaan fisik, bahwa kekuasaan atau negara adalah ciptaan orang-orang yang paling kuat menurut teori kekuasaan. Dan juga yang menyatakan bahwa kekuasaan negara muncul karena kewenangan pihak yang secara fisik lebih unggul dan kuat. Ada juga yang mengatakan bahwa kekuatan berdasarkan kekuasaan ekonomi. Jadi orang-orang yang secara ekonomi lebih kuat dan ingin langgeng kekuasaannya dengan kekuasaan. Jadi orang yang punya ekonomi tinggi pasti memiliki kekuasaan. Negara lahir juga karena kebutuhan ekonomi. Nah, sedangkan bisa kita lihat dari teori yang sudah dijelaskan tentang asal mula negara. Dari ketiga teori ini, teori teokrasi, teori perjanjian masyarakat, dan teori kekuatan atau kekuasaan, di manakah teori yang manakah yang benar, mana yang paling pas untuk konteks teori pembentukan negara Indonesia? Ini menjadi pertanyaan besar. Kalau menurut Mas Heldi, gimana Mas Heldi? Kalau Indonesia, pembentukan negara Indonesia cocoknya menurut Mas Heldi di teori yang mana? Saya belum terlalu paham sih, Bu. Oh, belum terlalu paham. Oke, baiklah. Mbak Mutiara. Iya, Bu. Kalau menurut Mbak Mutiara, dalam pembentukan negara Indonesia khususnya, teori mana yang paling cocok penerapannya dari ketiga teori ini? Kalau menurut saya, kalau yang lebih masuk akal sih di teori perjanjian masyarakat ya, Bu. Tapi kalau kita mau lihat secara spesifik lagi, mungkin bisa dimasuk ke teori kekuatan di ekonomi atau enggak kekuasaan. Nah, baik. Bisa betul. antara dua itu, Bu. Ya, good. Bagus. Itu jawabannya benar. Mungkin ada yang bisa menambahkan, Mas Heldi, barangkali setelah mendapat jawaban dari Mbak Mutiara, ada pandangan lain kah? Udah, saya lagi pelajarin dulu, Bu. Oh, baik. Mbak Rofi. Kalau menurut Mbak Rofi, dalam pembentukan negara Indonesia, teori manakah yang pas penerapannya, Mbak? Teori teokrasi kah? Teori perjanjian masyarakat atau teori kekuasaan? Maaf Ibu, sebelumnya Rofi tadi masuknya agak terlambat. Tadi maksudnya di teori perjanjian masyarakat. Oh iya, baik. Berarti belum bisa menangkap ya? Belum. Pak Sahak mungkin bisa membantu saya, Pak. Pak Sahak. Iya, Bu. Saya
Bapak, saya mau minta pendapat Bapak mengenai teori asal mula negara. Bahwa tadi sudah dijelaskan 3 teori yang ada dalam pembentukan negara. Yang saya tanyakan tentang pendapat Pak Sahat mengenai teori manakah yang paling pas untuk konteks negara Indonesia, Pak? Kalau konteks negara Indonesia, Ibu, teori kekuatan atau kekuasaan, Ibu. Karena di mana-mana negara bisa mengatur masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Oh, good. Baiklah. Terima kasih, Pak. Jawabannya oke, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Ya, Mbak Nurul bisa bantu saya, Mbak. Mungkin Mbak Nurul punya pendapat lain. Iya, Bu. Bagaimana teori asal mula negara yang pas untuk konteks Indonesia, Mbak Nurul? Iya, kalau saya sependapat dengan Pak Sahat, Bu, saya lebih ke teori kekuatan atau kekuasaan sih, Bu. Karena menurut saya waktu Indonesia merdeka, itu nggak semua orang, maksudnya walaupun ada perjanjian masyarakatnya, tapi sebenarnya sebagian orang aja yang lebih berpendidikan, yang memperjuangkan negara Indonesia. Jadi emang ada kekuatan yang mendukung supaya rakyat Indonesia nggak dijajah lagi. Jadi saya lebih ke teori kekuatan atau kekuasaan sih, Bu. Oh, baik. Iya. Oke. Terima kasih jawabannya, Mbak. Mbak Ria? Ya? Kalau saya boleh berpendapat nggak, Bu? Boleh. Kalau menurut saya lebih condong ke teori perjanjian masyarakat sih, Bu. Karena kalau misalnya kita merdeka kan itu lebih kayak ini ya, Bu ya, diperjuangkan sama elit-elit kayak contohnya Soekarno, Bung Hatta kayak gitu ya, Bu ya. Karena kalau menurut saya kekuasaan, kalau memang kekuasaan kan lebih condong ke peperangan ya, Bu ya. Kan kita nggak pernah menang perang tuh ya. Jadi menurut saya lebih condong ke teori perjanjian masyarakat sih, Bu. Karena kan lebih ke kayak politisi sama perjanjian kayak gitu, Bu. Iya, baik. Pendapat Mas Heldi bisa diterima, memang benar seperti itu. Terima kasih Mas Heldi sudah mau berusaha. Mbak Rifka lagi sibuk kah? Apa kerja? Mbak Sinta, Mbak Dwi, Shine? Halo Mbak Shine. Iya, Ibu. Lagi di jalan atau lagi kerja? Lagi di luar, Bu, sama teman kantor. Oh, baiklah. Oke deh. Ini nyimak apa enggak nih? Nyimak, Bu, tapi tadi masaknya telat, jadi nggak tahu. Oh ya, oke baiklah. Berarti belum bisa dimintain pendapat ya? Iya, Ibu. Oke, terima kasih. Mas Cherly. Ini Cherly cewek cowok ya? Cowok, Bu. Oh, cowok. Mas Cherly lagi sibuk ya? Pak Riza lagi di jalan. Pak Dahlan sepertinya baru ya? Kayaknya saya baru lihat namanya nih. Mbak Sinta juga sepertinya sibuk. Mbak Sri tadi lagi kerja. Mbak Rofi mungkin. Mbak Rofi sudah on kah? Tadi kan masuknya telat nih. Setelah mendengarkan penjelasan dari beberapa rekan, Pak Sahat, Mas Heldi, adakah gambaran mengenai teori asal mula negara, Mbak, yang pas diterapkan untuk konteks Indonesia? Kalau gambarannya sih belum, Bu, karena belum menangkap semua penjelasan dari Ibu. Jadinya kurang begitu. Karena masuknya telat ya? Ya. Oke, baiklah. Kita lanjut saja. Nanti bisa dilihat, diputar lagi videonya. Pak Leo baru gabung ya, Pak ya? Iya, Bu. Oke, berarti menyimak saja dulu ya yang baru gabung. Kita lanjut saja. Tadi saya sudah menerangkan banyak hal mengenai teori asal mula negara. Jadi yang saya tanyakan untuk Indonesia sendiri, teori manakah yang paling pas dalam pembentukan asal mula negara? Gitu. Jadi itu nanti
bisa jadi wacana lagi. Setelah ini baca-baca lagi kira-kira yang mana yang pas gitu. Ntar next akan saya tanyakan lagi. Sebenarnya semua teori juga masuk. Yang paling pas adalah teori perjanjian masyarakat seperti yang tadi dijelaskan Mas Heldi, bahwa memang teori perjanjian masyarakat itu sesuatunya diperjuangkan oleh para pahlawan kita ya. Jadi teori kekuatan atau kekuasaan yang seperti dijelaskan oleh Pak Sahak dan Mbak Mutiara, Mbak Nurul juga sangat masuk akal. Tuh. Kemudian kita membahas mengenai setelah bagaimana negara itu terbentuk, kok bisa tahu-tahu negara itu lenyap? Bagaimana lenyapnya suatu negara? Ada yang bisa bantu saya? Kira-kira yang mau sukarela membantu saya menjelaskan pendapatnya mengenai bagaimana suatu negara itu lenyap? Mbak Nurul? Iya, Bu. Mbak Nurul. Saya boleh ini, Bu? Mbak Nurul dulu ya, Mas Heldi ya? Oh, siap, Bu. Siap. Maaf ya, Mas Heldi, saya duluan. Kalau menurut saya, negara itu bisa lenyap karena salah satunya karena hilangnya pengakuan negara lain, Bu. Oh, ya. Jadi karena udah nggak ada pengakuan dari negara lain, negara itu kayak nggak dianggap gitu. Boleh, oke. Mas Heldi gimana, Mas Heldi? Gimana menurut pendapat Mas Heldi? Kalau menurut saya kehancuran suatu negara itu karena ekonomi, Bu. Misalnya kayak contoh negara Venezuela yang ekonominya hancur, terus karena adanya penjajahan kayak di Palestina, Bu. Itu salah satunya, Bu. Oh gitu ya. Ya, good. Ada lagi yang mau menambahkan sebelum saya menjelaskan lebih lanjut? Mbak Mutiara mana nih? Boleh, Mbak Mutiara? Iya, Bu. Gimana menurut pendapat Mbak Mutiara? Mengapa negara itu bisa lenyap? Negara bisa lenyap kalau misalnya semua faktornya nggak ada, Bu. Contohnya? Contohnya yang udah nggak ada warga negaranya, udah nggak ada wilayahnya, dan nggak ada pengakuan, seperti itu. Terus negaranya pindah kemana tuh, warga negaranya? Nah itu, Bu, saya juga mikir. Pindah ke planet kali, Bu. Iya, masuk akal. Bentar ya, Bu, saya pikir dulu. Iya, makasih jawabannya ya. Mas Fajar, kalau menurut Mas Fajar, bagaimana bisa negara dikatakan lenyap, Mas? Karena faktor alam, Bu. Jadi semua alam. masyarakatnya lenyap. Oh, kiamat bumi. Dong, kiamat. Ya, gitu. Oh. Bisa jadi. Iya. Saya mau nambahin boleh nggak, Bu? Boleh, silakan. Nggak tahu ya benar atau nggak, Bu, tapi kalau menurut saya sendiri sih lenyapnya suatu negara itu karena sudah tidak ada kedaulatan dalam negara itu sendiri dan pemerintahannya itu sudah tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya sih, Bu. Jadi kalau misalnya pemerintahnya sudah berantakan, otomatis negaranya juga ikut berantakan, itu aja. Betul. Masuk akal, baik. Boleh jawab, Bu? Terima kasih. Siapa yang mau menambahkan lagi nih? Bagaimana? Boleh. Bu. Boleh jawab, Bu? Boleh. Monggo. Nah, alasan kenapa lenyapnya suatu negara adalah karena faktor alam, Bu. Faktor alam itu seperti gunung meletus, bencana-bencana alam lainnya, gempa bumi, sehingga negara itu lenyap dan tidak punya wilayah negara lagi gitu. Iya. Baik, terima kasih. Pendapatnya bagus semuanya. Ada lagi yang mau menambahkan lagi bagaimana lenyapnya suatu negara? Ada lagi? Boleh, Mbak Nurul? Saya ingin menambahkan ini, Bu, faktor politik juga, Bu. Jadi kalau ada perpecahan di suatu negara itu bisa terbagi jadi dua atau mungkin diganti banyak, Bu, bisa diganti ibu kotanya atau diganti wilayahnya. Politik itu dinamis, Mbak, nggak mungkin bisa terpecah belah. Politik dinamis dong, kita gimana ininya. Iya, maksudnya kayak misalkan pemerintahan tahu kerajaan Yunani nggak, kan dulu negaranya luas banget, tapi akhirnya dibagi jadi Yunani Barat sama Yunani sih? Romawi
sama Romawi Timur. Contohnya Salah satunya karena permasalahan politik gitu. Iya, masuk di akal sih. Tadi ada yang menyanggah, siapa yang menyanggah? Coba yang menyanggah sebutkan nama. Iya, saya Bu. Siapa? Sebut nama. Saya Bu Yuyun. Oh, Bu Yuyun. Ya. Monggo Bu Yuyun. Ya, karena disebabkan oleh alam, wilayah, maka negara tersebut menjadi lenyap, Bu. Maka negara tersebut menjadi lenyap. Terima kasih Bu Yuyun, pendapatnya bagus. Sama-sama. Pak Sahak, boleh saya minta pendapatnya Pak Sahak? Pak Sahak? Pak Sahak masih... tadi udah Bu, karena bencana alam. Oh, karena bencana Pak Sahak udah ya? Udah jawab ya? Oh. Tadi yang sanggah pada Dahlan, Bu. Oh, Pak Dahlan. Pak Dahlan suaranya baru kedengeran nih. Pak Dahlan sepertinya baru bergabung ya? Iya Bu, karena saya lagi sibuk juga nih Bu di sini Bu, lagi ada rapat juga. Oh baik Pak, terima kasih sudah mau berpartisipasi dalam menjawab. Mbak Rifka lagi sibuk kah? Mas Cherly sibuk juga? Mas Cherly kemarin mengajukan pertanyaan di kolom diskusi, dahsyat loh pertanyaannya. Untung belum sesi tanya jawab dijawab hari ini. Mas Leo, apa mau menambahkan Mas Leo? Nah itu Mas Leo, coba tuh Mas Leo, tolong jawab Mas Leo. Untuk masalah itu Mas Leo, tolong dampingi juga tuh. Kalau menurut saya Bu ya, lenyapnya satu negara yang pertama mungkin karena faktor alam, hilangnya teritorialnya Bu, daratannya misalkan kayak isu kita yang di negara ini Bu. Contoh kan kita kan nggak semua negara ini sama luasannya Bu ya. Kalau misalkan seandainya kayak Singapura, Jakarta, ketika kayak isu kita sekarang ini Jakarta, isunya kan mau ketelan Bu ya sama laut ya gitu ya. Sementara mungkin itu pertama karena faktor alam. Yang kedua faktor hilangnya kepercayaan masyarakat dulu kayak Mbak tadi cerita masalah yang Yunani, mungkin dulu karena sistem kerajaan, sekarang jadi kenegaraan. Salah tadi bukan Yunani. Ya Romawi ya. Dulu sama kayak kita juga dulu sistem kita kerajaan, sekarang jadi satu kedaulatan ya Indonesia kayak gitu-gitu mungkin Bu ya. Ya yang ketiga mungkin karena faktor ekonomi. Jadi kayak satu negara yang negara mana yang mata uangnya pun sampai nggak laku di sana, sampai ada penjualan uang Bu gitu. Mungkin kayak gitu Bu ya. Terima kasih pendapatnya semua bagus-bagus, baik-baik semua, benar. Kita sekarang membahas tentang bagaimana lenyapnya negara atau pembentukan negara berdasarkan teori. Jadi semua yang tadi jadi jawaban teman-teman mahasiswa adalah benar, walaupun memang konteksnya tidak pada teori yang memang ada saat ini gitu ya. Jadi kita malam ini membahas bagaimana lenyapnya suatu negara itu berdasarkan dari teori lenyapnya negara. Di yang pertama, teori lenyapnya negara ini menurut ahli Max Weber, lenyapnya negara melalui dua cara, yaitu revolusi, adanya peperangan dan pemberontakan. Kemudian evolusi, adanya konflik internal yang berkepanjangan. Mungkin tadi yang negara berpecah belah itu kan masuk juga. Kemudian menurut Diponolo. Jadi menurut Diponolo ada 3 teori lenyapnya negara, yaitu teori organisme. Jadi di sini dia berpendapat bahwa negara adalah organisme. Jadi negara itu bisa lahir, bisa tumbuh, muda, tua, dan akhirnya mati. Jadi terus kemudian teori anarkis, di mana lenyapnya negara karena kekerasan, anarkisme, atau bisa juga disebut peperangan. Kemudian teori marxisme, jadi lenyapnya negara karena bertentangan dengan kelas kemenangan suatu kelas dalam masyarakat, misalnya kaum borjuis dengan rakyat jelata gitu. Jadi di sini untuk malam ini penjelasan
singkat mengenai teori ini dan beberapa teori tentang asal mula negara dan lenyapnya negara saya cukupkan sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Mengenai ini. Mbak Nurul ada yang mau ditanyakan mengenai hakikat negara, asal mula negara, dan lenyapnya negara? Saya belum ada, Bu. Oh, belum ada. Yang lain? Mbak Mutiara, Mas Fajar? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, boleh. Untuk teori teokrasi itu dari tokohnya dari mana ya, Bu? Kalau boleh tahu. Teori teokrasi itu tadi terbagi menjadi dua ya. Jadi teori teokrasi itu tokohnya teori teokrasi, Mas Heldi. Teori teokrasi, tokoh yang mempelopori teori teokrasi siapa? Lihat catatan boleh, Bu? Boleh. Saya tadi nyatet. Jadi tujuan kita diskusi kan bukan cuma kita untuk belajar, tapi juga kita memflashback apa yang memang jadi pembelajaran hari ini. Udah dapat jawabannya? Teori teokrasi ya tadi ya, Bu ya? Iya. Rahmat, Bu. Udah ketemu? Jadi salah satu pelopor dari ya? Boleh saya jawab, Bu? Boleh. Teori teokrasi itu dari Friedrich Julius Stahl. Ya, betul. Apa? Dia mengatakan tentang apa? Negara bisa tumbuh secara perlahan dan bermula dari keluarga, bangsa, dan akhirnya menjadi suatu negara. Ya, baik. Betul. Jadi, salah satu pelopor dari teori teokrasi adalah Friedrich Julius Stahl. Jadi, menurut dia, negara tumbuh karena takdir sejarah. Jadi, negara tumbuh karena bukan kehendak manusia, tetapi karena skenario Tuhan. Gitu, Mbak Mutiara. Cukup dimengerti? Cukup dimengerti, Bu. Tapi agak sedikit janggal sih, Bu, kalau yang untuk primitif sama yang modernnya itu. Karena hampir sama ya. Karena cuman beda di sejarahnya aja ya, Bu. Iya, jadi kalau menurut ini kan menurut para ahli ya, bedanya teori primitif dengan modern bahwa kan yang telah saya sebutkan tadi bahwa teori teokrasi negara itu hadir karena kehendak Tuhan. Walaupun memang sama-sama atas dasar campur tangan Tuhan. Tetapi untuk teori teokrasi modern, jadi pemikirannya lebih berkembang, di mana orang-orang modern ini berpikir bahwa negara itu lahir karena proses sejarah gitu loh. Jadi orang modern kan biasanya nggak mau memikirkan yang lebih ribet gitu loh, lebih kekinian ibaratnya gitu kan, karena dia modern. Jadi dia pikir negara itu berdasarkan sejarah. Sedangkan kalau orang yang primitif, yang hidupnya di masa lampau, kan ini primitif, ini modern. Kita membedakan pemikirannya begitu aja. Jadi kalau menurut orang primitif, oh ya udah itu karena kehendak Tuhan. Sedangkan kalau orang modern dengan pola pikir dia yang berkembang, dia berpikir bahwa negara hadir karena proses sejarah. Begitu Mbak Mutiara. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak Nurul? Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Mbak Nurul, mau ditanyakan lagi nggak? Belum.
Oh, belum. Jadi kalau udah nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Saya cuma mau bilang setelah ini saya akan membagikan kelompok diskusi untuk pertemuan berikutnya. Jadi mungkin ada wacana kita akan kuliah langsung. Cuma saya belum tahu sih kapannya. Saya belum tahu pastinya. Ini baru kabar-kabar aja ya, tapi saya belum tahu tepatnya kapan. Jadi saya akan membagikan 6 kelompok diskusi, walaupun nantinya kita diskusi masih secara virtual begini, jadi semoga semuanya ikut berpartisipasi juga gitu, ikut berpartisipasi aktif dalam menjelaskan. Misalnya kelompok pertama jadi satu kelompok itu saya bagi 3 atau 4 orang. Misalnya kelompok pertama Mas Heldi, 3 orang ini dengan tema misalnya Republik. Nah, besok misalnya Mas Heldi menjelaskan tentang Republik apa, nanti dari kelompok-kelompok lain bertanya gitu. Jadi kelas ini kita buat tidak monoton, hanya begitu-gitu aja. Jadi saya harap semuanya juga berkembang, paham, gitu. Oke, jadi setelah ini saya share nama-nama kelompok di grup WA ya. Untuk memulainya kapan, mungkin tadi info kemudian. Kalau tidak setelah UTS atau mungkin minggu depan, gitu. Baik, cukup dimengerti, Mas Heldi? Ngerti, Bu. Bu, maaf Bu, mau nanya. Ya. Untuk pembagian kelompok bisa nggak diserahin sama kita aja, Bu? Nanti kita yang bagi, Bu. Boleh nggak, Bu? Kira-kira, Bu? Adil nggak kalau kayak gitu? Insya Allah adil, Bu. Saya sih tadi bagi kelompok gini, jadi cewek cowok tuh digabung. Iya, ini cewek cowok digabung kok, Bu. Nggak bakal dipisah-pisah. Oh gitu. Boleh, tapi saya harap semua kelompok jangan jagoannya di satu kelompok ya. Iya, Bu. Misalnya siapa-siapa aja yang aktif, biasanya kan misalnya nih, Pak Saha kan suka berpendapat. Nggak mungkin Pak Saha dibarengin sama Mas Heldi, karena sama-sama punya pendapat. Jadi dibagi-bagilah suaranya gitu loh. Ya, Mas Heldi, ya udah. Saya satu kelompok malah sama Pak Sahat, Bu. Kenapa? Sebelumnya di kelas yang lain malah saya satu kelompok sama Pak Sahat, Bu. Oh iya, tapi saya di kelas ini nggak boleh, karena Pak Sahak dan Mas Heldi itu unggul, nggak boleh. Maaf ya Pak Sahat ya, maaf ya. Boleh nanti bagi Nggak aja. apa-apa, Bu. Nanti di-share aja di grup. Kalau nggak di-share ke saya dulu, kira-kira oke nggak gitu nama-namanya saya ACC untuk jadi kelompok gitu aja, karena saya udah bikin sih. Baik, Bu. Tapi kalau memang kebijakan di kelas ini lebih serak membagi kelompok sendiri agar lebih efisien. Iya, oke aja sih, saya sih asik-asik aja. Iya, Gitu baik, aja Bu. ya. Terima kasih, Bu. Ini kita untuk absen online boleh nggak sih dinyalain semua ini videonya? Yang lagi di jalan boleh? Absensi online saya udah, Bu. Ini di sini. Foto ya, Bu? Iya, foto. Oke, wis. Aduh, cakep-cakep banget deh. Bentar ya. Pak Dahlan, boleh dinyalain, Pak? Hai, Mbak Syain. Mas Cherly. Pak Dahlan sibuk, Mbak Sinta. Oke, boleh angkat jempolnya, Mas Heldi, angkat dong jempolnya. Senyum semuanya, Pak Sahat, senyum. Oke. Terima kasih semuanya. Saya cukupkan sampai di sini ya perkuliahan pertemuan keempat ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ibu. Terima kasih Bu. Selamat malam.